Selamat siang, perkenalkan nama saya Naomi Harahap dengan NPM 221410288. Di sini saya akan membahas mengenai konstitusi. Pertama, pengertian konstitusi menurut para ahli. Menurut Chairul Anwar, konstitusi adalah fundamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Yang kedua, menurut Sri Somantri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Yang ketiga, Emlyn Capel Stewart Wade, bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Yang keempat, menurut Abdul Wahab Kalam, bahwa konstitusi adalah jaminan atas hak-hak manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Kesimpulan pengertian, konstitusi adalah sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat atau kontrak sosial, merupakan konklusi dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warganya sekaligus penentuan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya. Yang ketiga, konstitusi sebagai kerangka bangunan pemerintahan. Tujuan adanya konstitusi. Yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Hal ini berfungsi untuk membatasi penguasa sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri. Selain itu juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap penguasa dan masyarakat wajib menghormati HAM, berhak mendapatkan perlindungan dan melakukan setiap haknya. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi penguasa dalam melaksanakan kekuasaannya. Selain itu, konstitusi juga bertujuan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat berdiri kuat dan kokoh. Fungsi konstitusi. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi tindak kesewenangan, sehingga hak-hak warga negara dapat dilindungi dan dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, konstitusi berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara. Yang ketiga, konstitusi berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Yang keempat, konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan. Yang kelima, konstitusi berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional. Yang keenam, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Konstitusi di Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak tanggal 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI yang beranggotakan 21 orang dan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 bermulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Namun janji tanpa ada realisasi. Justru yang terjadi, bangsa Indonesia semakin tertindas dan penjajah semakin menguras kekayaan bangsa Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidangnya yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan penting, yaitu pertama, menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir seluruhnya diambil dari RUU yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang keempat, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh PPKI yang kemudian menjadi Komite Nasional. Perubahan konstitusi negara merupakan suatu hal yang menjadi perdebatan panjang, terutama berkaitan dengan hasil-hasil yang diperoleh dari perubahan itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, terdapat satu pasal yang berhubungan dengan cara mengubah Undang-Undang Dasar, yakni pasal 37 yang menyatakan untuk mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR harus hadir. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Adapun secara umum latar belakang dilakukannya amandemen
terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama, amandemen diperlukan untuk memenuhi dinamika ketatanegaraan dewasa ini karena banyak masalah dan pelaksanaan kekuasaan negara pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ciptaan manusia yang memiliki keterbatasan. Yang ketiga, dalam waktu yang cukup lama, terdapat cukup banyak perkembangan. Yang keempat, sistem ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksanaan sepenuhnya kedaulatan rakyat berakibat tiadanya checks dan balance. Yang kelima, kekuasaan presiden terlalu dominan. Selain memegang kekuasaan pemerintahan juga sebagai kepala negara, serta sekaligus memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, menyebabkan kecenderungan lahirnya kekuasaan otoriter. Yang keenam, terdapat pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menimbulkan multitafsir. Misalnya pasal 7 yang berbunyi, Presiden atau Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Yang ketujuh, konstitusi belum cukup memuat aturan-aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan HAM, dan otonomi daerah sehingga praktik penyelenggara negara tidak sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan amandemen suatu konstitusi. Yang pertama, menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara agar lebih mampu mencapai tujuan nasional. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas dengan sistem check and balance, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru sesuai kebutuhan dan perkembangan zaman. Yang keempat, melengkapi aturan dasar mengenai eksistensi negara seperti pengaturan mengenai wilayah dan pemilu. Hak warga negara Indonesia dalam konstitusi. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang ketiga, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 1. Kewajiban warga negara Indonesia dalam konstitusi. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1. Yang ketiga, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1. Demikian presentasi ini saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.